Film dibuka dengan sebuah pengungkapan atau cerita tentang masa kecil seorang pria, di mana kala itu gurunya bertanya mengenai 3 yang akan diselamatkan saat terjadi kebakaran. Si pria mengatakan buku sketsa, album rekaman AC/DC, dan kucing peliharaan bernama Groucho. Mungkin ini tidak umum, karena tentunya kebanyakan dari anak-anak lain akan lebih memilih menyelamatkan orang tua atau keluarga mereka. Lantas, apakah ini bisa disebut buruk? Lebih lanjut, dia menjelaskan pada akhirnya kucing akan mati, rekaman album menghilang di tangan seorang teman karena tidak pernah dikembalikan, sementara buku sketsa dia masih memilikinya. Karena itu seni, dan menurutnya seni itu abadi. Adegan kemudian menampilkan kota New York, di mana helikopter menurunkan seorang pria di atap sebuah penthouse mewah, dan si pria pun segera menyelinap masuk setelah memotong jaring pengaman. Lalu dia menunggu rekan memberikan kode untuk menonaktifkan sistem keamanan, sehingga kini si pria memiliki 7 menit untuk beraksi mencuri karya seni Eugene Seal yang menghiasi dinding-dinding unit itu, meskipun tujuan utamanya adalah menemukan potret diri Egan yang bernilai jutaan US dollar. Namun, setelah mencari di beberapa ruangan, si pria tidak bisa menemukannya, jadi memutuskan untuk menyerah dan pergi dengan barang-barang curian seadanya. Sangat disayangkan, si rekan memberikan kode yang keliru, sehingga system malfunction. Alarm berdering dan semua pintu pengaman tiba-tiba terkunci rapat secara otomatis. Pria yang menjadi tokoh utama kita bernama Nemo merasa putus asa, melakukan berbagai cara, salah satunya memukul jendela, tetapi ternyata kacanya terlalu tebal dan cara lain seperti mendorong pintu berakhir sia-sia. Tidak hanya itu, hal yang paling mengganggu adalah suara alarm yang semakin lama semakin nyaring, sehingga nyaris membuat Nemo gila. Oleh karena itu, segera tokoh utama meraih layar atau monitor pada dindingnya dan memecahkannya. Lagi-lagi sangat disayangkan, tindakan tersebut malah menyebabkan situasi semakin pelik karena pengatur suhu jadi bermasalah. Usaha selanjutnya adalah menyeret beberapa furnitur untuk memanjat dan mencabut semua kamera serta sensor pada dinding, yang mana kali ini berakhir dengan keberhasilan. Alarm pun mati, dan rencana Nemo selanjutnya mencoba melakukan sesuatu pada pintu untuk membuat lubang agar bisa kabur. Saat menjalankan rencana tersebut, hawa mulai terasa panas akibat pengatur suhu yang rusak. Nemo pun menuju ke dapur, dan kini dia menemukan masalah baru, bahwa keran air dan kompor tidak berfungsi. Lemari es atau kulkas mungkin bisa menjadi solusi. Berusaha tetap optimis, Nemo membukanya dan sangat mengejutkan. Ternyata lemari es tersebut memiliki AI dengan segala macam peringatan dan notifikasi, mulai dari menerangkan isi kulkas, mengatur pola makan yang baik, sampai memperingatkan jika pintu kulkas dibuka lebih dari 20 detik dengan memutar lagu yang sangat mengasyikkan. Namun dalam kasus Nemo, lagu tersebut terdengar menyebalkan karena kesialan sedang menimpanya. Setelah meneguk minuman, Nemo pun kembali mengerjakan pintu dengan keringat yang bercucuran karena setiap detiknya suhu semakin meningkat. Beberapa waktu kemudian, lagi-lagi sangat disayangkan, kembali berusaha menghubungi rekan dengan kode number 3 yang sejak awal musibah tiba-tiba menghilang. Tapi sama sekali tidak ada jawaban yang menandakan Nemo benar-benar ditinggalkan. Diketahui bahwa si kaya raya pemilik rumah sedang berlibur ke Kazakhstan dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi Nemo bisa mengambil waktu untuk beristirahat, membuat diri agar merasa senyaman mungkin. Dia mengambil minuman dan makanan dari kulkas, menikmatinya sembari menonton televisi meski tidak berfungsi dengan baik karena terhubung dengan sistem yang rusak. Nemo pun melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki, tapi hasilnya malah TV menampilkan pantauan beberapa kamera keamanan, dan karena sudah larut malam, satu-satunya yang bisa ia saksikan adalah resepsionis.
Nemo pun memutuskan untuk tidur di ruang utama, lalu keesokan paginya ia mendengar suara helikopter dan segera bergegas untuk menghampiri. Sayangnya, bahkan ketika mendekati jendela, Nemo sama sekali tak terlihat. Masalah suhu sampai saat ini masih belum juga teratasi, bahkan semakin parah, memaksa Nemo untuk memanfaatkan kolam kecil di tengah ruang utama. Si nomor 3 yang mohon maaf brengsek juga sampai saat ini masih belum respon, serta telepon di unit itu juga tidak berfungsi karena mungkin telah dibekukan selama liburan oleh si pemilik. Nemo kemudian mencari cara lain, berusaha keras untuk menemukan benda-benda pada laci, namun itu tidak berhasil. Ketika buang air kecil, pria itu menyadari bahwa dirinya juga harus bertahan hidup dengan aromanya karena tak ada air yang mengalir. Sesaat kemudian, Nemo mencoba berupaya kembali dengan melempari jendela menggunakan salah satu benda hiasan yang sepertinya cukup keras dan berbobot. Namun hasilnya nihil karena mungkin saja jendela-jendela itu anti peluru. Kemudian Nemo pun mengambil waktu sejenak untuk berpikir, yang mana itu membuatnya melihat ke langit-langit dan menyadari bahwa terdapat jendela kecil di sana yang mungkin bisa dibuka. Segera dia menjalankan rencana, membawa beberapa furnitur ke bawah jendela untuk mulai menyusunnya sebagai perancah. Selain itu, Nemo juga membongkar beberapa perabotan dan hanya berhenti untuk beristirahat serta menyegarkan diri dari suhu panas yang semakin parah. Karena tidak ada yang tahu kapan Nemo bisa keluar atau kapan si pemilik rumah akan kembali. Mungkin air di akuarium bisa menjadi solusi, namun rasa dan aromanya begitu menjijikkan untuk dikonsumsi. Saat istirahat, di kesempatan lainnya, Nemo memperhatikan taman kecil dan segera menghampiri. Diketahui bahwa terdapat semacam selang untuk saluran penyiram otomatis yang tertanam di sana, namun sayangnya sama sekali tidak ada aliran air. Putus asa mencari minuman, Nemo mengambil nampan es dari kulkas dan mengunyah setiap es batu sampai tak bersisa. Setelah itu, dia kembali bekerja menggunakan potongan kain dari furnitur untuk menyatukan perancah. Sedikit demi sedikit, perancah itu menjadi lebih tinggi, tetapi saat mencobanya, ternyata masih belum bisa mencapai langit-langit ruangan. Hal ini pastinya akan memperpanjang domisili sementara Nemo dengan banyak pekerjaan yang menanti. Nemo juga sebisa mungkin beristirahat di sela-sela pekerjaan agar kondisi tubuh tetap terjaga. Dalam istirahatnya tersebut, Nemo mencoba untuk membuat sketsa di buku catatan sembari menyaksikan apa yang ditangkap oleh kamera keamanan. Salah satu yang menarik perhatian adalah seorang staf kebersihan gedung yang lumayan manis bernama Jasmine. Persediaan makanan yang semakin menipis memaksa Nemo untuk menjatah makanan di lemari es dan beralih ke makanan kaleng. Hal yang membuat kesal adalah dari sekian banyak peralatan dapur sama sekali tidak ditemukan alat pembuka kaleng. Dengan penuh emosi, pria itu menggunakan pisau yang mana berakhir dengan melukai diri sendiri. Pada suatu momen, suhu panas telah benar-benar memuncak. Hal ini membuat Nemo terpaksa memasukkan kepalanya ke dalam kulkas serta menjilati setiap sisa-sisa es dan menghirup udaranya dalam-dalam. Tentu saja peringatan segera berkumandang yang tidak lain dan tidak bukan adalah lagu yang mengasyikkan. Ini memang menyebalkan, tapi tak ada pilihan bagi Nemo selain mendengarkan, dan itu terjadi sepanjang waktu selama suhu panas memuncak. Beberapa saat kemudian, Nemo berhasil menemukan pintu terdapat ruangan. Di dalam ruangan ditemukan beberapa stok makanan, termasuk daging. Tiba-tiba saja Nemo mendengarkan suara dan segera berlari ke ruang utama. Kali ini Nemo benar-benar bersyukur karena secara tiba-tiba alat penyiram tanaman berfungsi kembali dan akan aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan si pemilik. Pekerjaan membangun perancah masih terus berlanjut dan Nemo terpaksa menggunakan beberapa perabotan lagi seperti tirai dan juga tempat tidur. Pada akhirnya pria itu berhasil mencapai langit-langit, namun perjuangan masih belum selesai karena ternyata jendela tersebut tertanam pada langit-langit dan Nemo harus memikirkan cara untuk membukanya.
Malam itu, saat beristirahat, Nemo lagi-lagi membuat sketsa berdasarkan orang-orang yang tertangkap kamera. Jasmine masih menjadi salah satu yang utama dan sepertinya akan selalu menjadi favorit bagi tokoh utama kita. Ya, pada momen ini, wanita itu mendapat tugas membersihkan koridor di luar apartemen, di mana Nemo terkurung. Mengetahui hal ini, tentunya Nemo bergegas ke pintu untuk meminta bantuan. Sayangnya, Jasmine sedang mengenakan earphone, sehingga tidak bisa mendengar teriakan Nemo. Come on! Hai. Setelah Jasmine pergi, Nemo menemukan pengatur suhu yang bermasalah tiba-tiba mengeluarkan udara sejuk. Hari-hari berlalu dan penderitaan Nemo di dalam apartemen masih terus berlanjut. Nemo mulai tidur di tumpukan kain karena kasur telah dibongkar dan meletakkan banyak wadah di tanaman sehingga alat penyiram mengisinya setiap kali menyala. Nemo menyibukkan diri dengan hal-hal kecil, berharap bisa mempertahankan akal sehatnya. Tapi sepertinya usaha itu tidak berjalan dengan baik. Pada suatu sore, dia bahkan membiarkan pintu lemari es terbuka dan mulai menari dan menyanyikan lagu yang dimainkan. Lalu bersantai di kolam sambil menikmati pemandangan sekitar gedung seperti seorang penguasa. Hari berikutnya, Nemo terlihat telah siap meraih vas bunga untuk memecahkannya. Lalu menggunakan pecahannya, dikombinasikan dengan kain dan voila, jadilah kacamata darurat. Benda itu ia gunakan untuk melindungi mata ketika memahat bingkai sekitar jendela langit-langit, berharap bisa menjadi jalur untuk keluar. Seiring berjalannya waktu, urusan makanan menjadi semakin rumit. Tanpa air, piring menumpuk, dan tanpa kompor, beberapa bahan makanan tidak bisa dimasak. Untuk melembekkan pasta, Nemo merendamnya dalam air seharian penuh. Rasanya memang tidak enak, tapi minimal layak. Hal aneh yang kini mulai menjadi hobi Nemo adalah berbicara pada dirinya sendiri. Selain itu, menonton tampilan kamera keamanan juga menjadi hobi sampai-sampai mengetahui beberapa nama yang sering muncul. Dan kebanyakan dari mereka adalah pekerja di gedung itu. Pada suatu hari, Nemo terbangun menemukan pantulan cahaya matahari dan menandai sebuah titik pada dinding. Entah mengapa dia merasa itu terlihat indah sehingga memutuskan untuk menandainya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya melepaskan bingkai berbahan semen dari jendela. Tapi, fuck. Ternyata perjuangan belum selesai karena masih ada baut yang terpasang yang membuat jendela itu tetap menempel. Nemo yang sebelumnya nyaris gila, kini mulai benar-benar gila. Dia melihat seekor merpati di balkon luar dan meminta burung itu untuk menghubungi seorang teman demi mendapatkan bantuan. Tapi ia tentu saja diabaikan, karena merpati itu pun sepertinya terjebak di sana. Frustasi mulai menguasai, Nemo akhirnya mengambil spidol lalu membuat coretan pada gambar pemilik penthouse dan putrinya. Kemudian dia memeriksa lemari untuk mendapatkan pakaian yang lebih hangat dan mendadak menemukan sebuah lorong tersembunyi di balik dinding palsu. Nemo memberanikan diri untuk menjelajahi, masuk di antara dinding-dinding sempit dan menemukan ruangan rahasia. Melihat tubuh di sana, Nemo sempat ketakutan bak melihat setan. Tapi demi memuaskan rasa penasaran, pria itu pun memberanikan diri. Iman, dan ternyata di sanalah potret diri Egon yang dicari-cari disembunyikan. Di atas boneka itu ada suatu koleksi antik, The Marriage of Heaven and Hell, karya William Blake. Akhirnya Nemo pun memutuskan untuk membawanya bersama dengan lukisan. Adegan berpindah menampilkan pada suatu malam, Nemo melihat Jasmine sedang istirahat sambil menikmati tumbuhan bakar dan ternyata lokasi wanita itu berada di luar pintu kayu. Tentunya, lagi-lagi Nemo segera bergegas, berteriak meminta tolong, menggedor-gedor pintu sampai berusaha menyelipkan catatan. Sialnya, Jasmine masih juga tidak bisa mendengar karena kali ini dia menggunakan penyedot debu untuk menyingkirkan asapnya. Selain itu, pintu kayu tersebut begitu rapat sehingga sama sekali tidak ada celah. Jasmine! Oh!
Malam itu, dalam penderitaan yang masih belum berakhir, Nemo bermimpi aneh, di mana ia menjadi tamu di sebuah pameran seni yang mewah dengan pemilik penthouse yang menyambut hangat. Nemo terdiam ketika melihat Jasmine juga berada di sana, dan suasana seketika menjadi canggung ketika pemilik penthouse membisikkan sesuatu di telinga wanita itu, lalu mulai berbicara tentang seni dan boneka, sehingga membuat Nemo memutuskan untuk pergi karena merasa ini bukanlah tempatnya. Keesokan harinya, tokoh utama kita menggunakan kayu dari kursi yang telah dibentuk menyerupai kunci Inggris agar bisa melepaskan Moore. Hasilnya, Nemo kemudian berpikir bahwa satu kayu tidak akan cukup, jadi dia membuat lebih banyak kunci Inggris yang pada akhirnya sedikit demi sedikit berhasil melepaskan Moore. Kini makanan mulai menjadi masalah sehingga tidak ada pilihan selain mengkonsumsi ikan di akuarium dan makanan anjing. Pastinya kedua makanan itu sangat menjijikan apalagi tanpa dimasak. Tapi Nemo tetap berusaha kuat dan menelan. Situasi kebersihan juga tak kalah buruknya. Toilet mulai tersumbat sehingga alternatifnya adalah membuang air di kolam. Mungkin di antara kalian ada yang sedang makan, jadi kita segera beralih ke kebiasaan Nemo akhir-akhir ini yang sering menggambar. Kali ini dia melakukannya di dinding yang telah ditandai, menciptakan semacam altar kecil untuk situasinya dengan seni yang indah sekaligus mengganggu. Setiap kali berhasil melepaskan Moore, Nemo meletakkannya di altar sebagai simbol harapan mencapai kebebasan. Namun kegilaan semakin menjadi dan Nemo lebih sering berbicara sambil berimajinasi, bahkan melakukan percakapan penuh. Pada suatu hari, tepatnya saat Jasmine beristirahat, Nemo sempat melihat Jasmine yang memandang ke arah kamera pengawas, dan obsesi membuat Nemo berpikir bahwa wanita itu sedang menatapnya. Mungkin ini disebabkan oleh lapar yang tak tertahankan, sehingga Nemo pun memutuskan untuk melahap daging terakhir, lalu membuat kostum aneh menggunakan karpet, duduk di hadapan altar, dan membuat suara-suara aneh seolah-olah sedang melakukan ritual dan berdoa. Musibah lainnya terjadi, yaitu ketika berhasil melepaskan Moore terakhir. Nemo tergelincir dan jatuh. Ini menyebabkan kakinya patah dan mengalami luka. Nemo pun berusaha merawat lukanya dan tak bisa dipungkiri sakit yang dirasakan membuat penderitaan serta kegilaan semakin parah. Kini Nemo mulai berhalusinasi melihat kedatangan Jasmine untuk menemani. Tapi sayangnya dalam pengaruh halusinasi pun Nemo kurang beruntung. Ya, Jasmine meninggalkannya begitu saja. Pada momen lain, Nemo melihat diri di cermin dan menyadari bahwa giginya mulai bermasalah karena lama tidak dibersihkan. Jadi pria itu pun mencoba mengatasi dengan semacam paku mungkin. Namun tiba-tiba saja, ya, lagi-lagi itu hanyalah halusinasi. Yang sebenarnya terjadi adalah Nemo tergelincir dan jatuh. Ketika bangun, Nemo menatap langit-langit dan menemukan solusi lain untuk masalahnya. Entah mengapa ini baru disadari oleh Nemo, ada beberapa detektor yang terpasang untuk peringatan kebakaran. Nemo menggunakan beberapa lembar halaman buku dan kaca pembesar untuk menyalakan api. Lalu ia juga menggunakan kaki kursi sampai akhirnya jadilah obor. Dia meletakkannya tepat di dekat detektor. Sayangnya, alarm kebakaran tidak berbunyi karena Nemo telah merusaknya. Tapi air mengucur deras di seluruh ruangan. Nemo berlari menuju pintu untuk bersiap jikalau ada yang menghampiri. Tapi setelah beberapa lama menunggu, sama sekali tidak ada yang datang. Bahkan setelah seluruh ruangan dibuat banjir, tetap saja tidak ada satu petugas pun yang datang ke unit itu. Kini yang bisa Nemo lakukan hanyalah menyelamatkan beberapa lukisan dan berlindung di bawah tangga sampai air benar-benar berhenti mengalir.
Keesokan harinya, Nemo membaca The Marriage of Heaven and Hell di bawah perancah, sementara putri si pemilik penthouse dan anjingnya menatap dari balkon yang mana tentu saja itu hanyalah imajinasi. Nemo mulai meracau, berulang kali mengatakan, "Aku akan pergi ke surga di lereng bukit." Kemudian menuliskan suatu pesan pada dinding. Beberapa kali dia mengulang, mengatakan seni itu abadi dan meminta maaf atas semua kerusakan yang ia buat dengan alasan karena itu diperlukan, sama halnya dengan tidak ada penciptaan tanpa kehancuran. Nemo membuang beberapa halaman dari buku catatan sebelum akhirnya memanjat perancah lagi, masih sambil terus mengucapkan akan menuju ke surga di lereng bukit. Film pun ditutup dengan menghilangnya Nemo dan seluruh unit pun menjadi sunyi dengan jendela langit-langit yang terbuka. Apakah Nemo berhasil melarikan diri atau jatuh dan mati atau menyerah dan mengakhiri diri? Dan tamat. Ya, Willem Dafoe atau mungkin kebanyakan dari kita mengenal perannya sebagai Green Goblin dalam film Spider-Man. Kali ini dia berperan sebagai Nemo yang berusaha mati-matian melarikan diri dari apartemen atau penthouse seorang kolektor seni karena terjebak dalam waktu yang lama dan menyiksa. Seiring berjalannya waktu, Nemo semakin terjerumus ke dalam kondisi delusi, membuat penantian akan kebebasan menjadi sama menyiksanya bagi penonton. Namun film ini sengaja membiarkan lamanya waktu yang berlalu dalam ambiguitas. Film ini menunjukkan pergantian siang dan malam, tapi tidak ada kalender atau titik referensi yang jelas. Waktu terasa mengalir begitu saja bagi penonton, sama halnya bagi Nemo. Meskipun demikian, film ini memberikan petunjuk-petunjuk tentang berapa lama sang pencuri benar-benar terjebak dalam penthouse. Jadi berapa lama Nemo terjebak? Oke, saya awalnya berpikir Nemo terjebak hanya selama beberapa minggu, tapi detail menunjukkan si pencuri terperangkap selama setidaknya beberapa bulan. Detail ini adalah adegan Nemo melihat kembang api setelah beberapa minggu yang kemudian diikuti oleh salju turun di sekitar tubuh merpati yang telah membusuk. Tidak jelas apakah kembang api tersebut berasal dari perayaan kemerdekaan atau malam tahun baru, tapi kemerdekaan sepertinya lebih mungkin. Bagaimanapun, film ini menunjukkan bahwa Nemo terjebak selama beberapa bulan seiring pergantian musim dengan waktu yang cukup bagi tubuh burung untuk membusuk sepenuhnya. Salah satu petunjuk yang lebih mengganggu tentang berlalunya waktu dalam film ini adalah jumlah, kotoran di kolam besar. Mengingat sedikitnya makanan yang dikonsumsi Nemo selama ini, penggambaran kamar mandi yang tidak menyenangkan dalam film semakin menunjukkan bahwa Nemo terjebak di apartemen bertingkat itu setidaknya selama beberapa bulan. Selain itu, Nemo kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecah material di sekitar jendela langit-langit, membangun perancah, dan membuat sketsa seninya di dinding. Jadi dia kemungkinan terjebak selama lebih dari 3 atau 4 bulan. Jadi apakah akhirnya Nemo bisa keluar, Bang? Baik, ending film mengungkapkan bahwa Nemo akhirnya bisa keluar dari penthouse, tetapi apakah dia berhasil pulang hidup-hidup atau tidak masih ambigu. Adegan terakhir dari film ini menunjukkan jendela langit-langit yang jatuh dengan Nemo tampaknya telah memanjat ke atap gedung. Namun tidak jelas bagaimana Nemo benar-benar bisa turun dari gedung tinggi pada saat itu. Saya pikir Nemo perlu tinggal di atas gedung untuk beberapa waktu agar bisa memberi tanda pada helikopter untuk menyelamatkannya. Jadi harapannya adalah Nemo masih selamat setelah keluar. Film ini juga menyiratkan bahwa jika Nemo berhasil melarikan diri dan selamat dari apartemen, dia tidak akan kembali ke kehidupan normal. Sebaliknya, karakter Nemo kemungkinan besar Nemo mungkin telah lolos dari penthouse, tapi akhir dari kisah pencuri tidak selalu indah, tidak seperti Entrapment atau Uncharted. Selain itu, ada teori cukup menarik yang saya temukan setelah berselancar ria di dunia maya sambil seruput-seruput kopi pastinya. Entah itu benar atau salah, berikut teorinya, yaitu petunjuk bahwa karakter Nemo adalah sebuah karya seni.
Polisi dan petugas Sri Kitty tidak pernah datang. Salah satu hal pertama yang mungkin aneh bagi Nemo, seperti halnya bagi siapapun yang menonton film ini, adalah kurangnya perhatian terhadap suara alarm yang meraung-raung di sebuah penthouse besar di Times Square. Begitu dia hendak pergi dengan beberapa lukisan, rekannya entah bagaimana gagal menonaktifkan sistem dan malah memicu protokol pengamanan aset sehingga membuat Nemo ketakutan. Disinilah tanda-tanda awal keputusasaannya yang tak terkendali muncul saat mencoba memecahkan jendela dan kursi, lalu dengan marah melubangi pintu kayu menggunakan pisaunya. Pada umumnya, sistem alarm canggih seperti ini akan langsung menghubungi pemilik rumah atau mengkonfirmasi situasi darurat. Jika pemilik rumah tak bisa dihubungi, petugas keamanan akan segera meluncur ke lokasi. Namun, tak ada satupun dari skenario tersebut yang terjadi. Lebih aneh lagi, petugas keamanan yang berjaga di gedung yang bisa Nemo lihat dari layar TV sama sekali tak terusik oleh alarm yang meraung-raung. Bahkan, sama sekali tidak melakukan panggilan telepon. Ini menunjukkan dua hal, baik polisi dan petugas keamanan yang bertugas sengaja mengabaikan atau alarm tersebut sebenarnya tidak memberitahu siapapun. Tetapi Nemo dimaksudkan untuk berpikir demikian. Berikutnya adalah suhu tak beraturan yang mengubah perilaku Nemo. Untuk beberapa saat, penthouse terasa sangat panas sampai akhirnya mencapai 40 derajat Celcius sebelum turun drastis tanpa penjelasan. Nemo tidak memiliki kompor untuk memasak atau menikmati minuman hangat, tetapi rasanya seperti ada seseorang di suatu tempat yang perlahan memutar knob mengubah suhu secara ekstrim. Pada suatu titik, Nemo bahkan berusaha memperbaiki pengatur suhu yang rusak sambil berteriak putus asa apa yang sebenarnya terjadi. Seperti seekor katak yang tak menyadari bahaya dalam panci air yang perlahan mendidih, perubahan suhu yang awalnya tak terasa kini mulai menggerogoti kewarasan dan kesehatan Nemo. Jadi memang ada dalang tak terlihat di balik semua ini yang sengaja memanipulasi Nemo untuk menguji batas-batas kondisi manusia. Maka eksperimen suhu ini menjadi metafora yang kuat dalam film, menggambarkan penderitaan seorang seniman yang rela mengorbankan segalanya demi karya. Selanjutnya adalah coretan atau gambar-gambar yang dibuat Nemo pada dinding. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dikelilingi oleh karya seni pemilik rumah, Nemo mulai membuat karyanya sendiri. Pertama, ia mulai merakit berbagai perabot mewah menjadi perancah yang ia harap dapat membantu mencapai jendela langit-langit dan melarikan diri. Kedua, ia mulai menggambar di dinding, menciptakan serangkaian gambar abstrak seperti bola mata berbulu dan serangkaian segitiga. Jelas, beberapa karyanya fungsional dan bermanfaat, sementara yang lainnya adalah coretan absurd dari individu yang terisolasi dan kekurangan gizi. Tanpa disadari Nemo, jika memang ada yang mengamati secara diam-diam, meskipun dalam kondisi tertekan, Nemo membuat seni yang sepenuhnya merupakan ekspresi pribadinya. Mirip seperti film thriller kreatif Christopher Nolan, Tenet, yang menggunakan subplot lukisan penting untuk mengungkapkan motivasi karakternya, ada juga lukisan yang memiliki makna penting bagi perkembangan karakter Nemo. Awalnya, Nemo memasuki penthouse untuk mencuri beberapa lukisan tak ternilai, tetapi salah satunya potret diri disembunyikan dengan cerdik, dan Nemo hanya menemukannya setelah menderita kelelahan dan dehidrasi. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Nemo untuk menemukan lukisan tersebut dimaksudkan untuk menyoroti bahwa seni hanya mengungkapkan makna sebenarnya setelah dialami dalam jangka waktu yang cukup lama. Petunjuk jelas lain bahwa penthouse itu bukanlah rumah sungguhan, tetapi sebuah karya seni itu sendiri adalah kenyataan bahwa pemiliknya tidak pernah meminta siapapun datang untuk memberi makan ikannya yang mahal. Bayangkan penthouse itu seperti akuarium raksasa, bukan rumah yang sebenarnya. Ikan-ikan mahal di dalamnya bagaikan lukisan atau patung berharga yang dipajang. Pemiliknya tidak melihat mereka sebagai hewan peliharaan, melainkan sebagai bagian dari koleksi seninya. Sama seperti kita tidak memberi makan lukisan, pemilik penthouse juga tidak peduli apakah ikan-ikannya makan atau tidak. Ini mirip dengan film Finding Nemo, di mana ikan-ikan di akuarium Dr. Gigi juga terjebak dan nasib mereka tidak dipedulikan. Mereka hanya dianggap sebagai hiasan, sama seperti ikan-ikan di penthouse ini.
Nemo, si ikan badut, awalnya mengagumi keindahan lingkungannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia merasa terjebak dan bergantung pada lingkungan tersebut. Akhirnya ia merasa kesal dan ingin bebas. Ini mirip bagaimana karya seni bisa dinilai berdasarkan kegunaannya atau keindahannya semata. Pada akhirnya, Nemo juga dinilai berdasarkan keberadaannya, seperti burung merpati yang mati karena terus berusaha bertahan hidup meskipun terluka parah. Intinya, penthouse dan ikan-ikan di dalamnya adalah metafora untuk seni dan bagaimana seni bisa diperlakukan. Pemilik penthouse tidak melihat ikan-ikannya sebagai makhluk hidup, melainkan sebagai objek seni, sama seperti beberapa orang yang mungkin tidak menghargai seni karena alasan yang benar. Pemilik penthouse ini juga tidak menghargai ikan-ikannya. Saat kewarasannya menurun, film ini menjadi cerita Green Goblin yang Marvel tidak akan buat. Film ini menunjukkan dengan gamblang bagaimana seorang pria kehilangan cengkeraman pada kenyataan. Nemo membungkus dirinya dengan karpet bulu, menyanyikan lirik lagu aneh yang tidak masuk akal, dan mulai berinteraksi dengan orang-orang yang dia lihat di kamera keamanan. Jelas, Nemo mulai menghuni dunia lain yang mungkin menunjukkan bahwa dia mendekati kematian. Bahkan pada satu titik dia berhalusinasi bahwa pemilik rumah mengundangnya ke pesta dengan boneka raksasa yang dipajang. Beberapa simbolisme dalam film ini bersifat abstrak dan beberapa lainnya lebih jelas. Adegan mimpi boneka termasuk dalam kategori yang lebih jelas. Apakah dia melihat dirinya sebagai boneka pada saat ini tidak relevan. Yang lebih penting adalah bagaimana dia sengaja dibuat merasa seperti itu oleh kekuatan di luar kendalinya. Sulit untuk mengetahui dengan tepat berapa lama Nemo terjebak, tetapi satu-satunya cara dia mendapatkan kembali kendali dan melarikan diri dari tempat itu adalah dengan terus membangun perancah dan mencapai jendela langit-langit, seperti seorang seniman yang menguasai kemampuan dengan terus melibatkan diri dalam pekerjaannya. Nemo berhasil mengaktifkan sistem sprinkler atau penyembur air yang seharusnya berfungsi untuk memadamkan api. Namun sistem ini justru membasahi jutaan dolar karya seni dan barang-barang berharga lainnya tanpa ada mekanisme pengaman untuk mencegahnya. Sistem terus menyala dalam waktu yang sangat lama, hingga air menggenang setinggi kurang lebih 60 cm sebelum akhirnya mati secara tiba-tiba. Tidak ada pemilik rumah yang akan setuju memasang sistem yang merusak karya seni seberharga itu, kecuali jika tujuannya bukan untuk melindungi karya seni tersebut. Lebih buruk lagi, film thriller ini menunjukkan bahwa sistem sprinkler berfungsi dengan baik, tetapi tidak ada pipa ledeng yang berfungsi di dalam rumah tersebut. Hal ini memaksa Nemo untuk mengumpulkan air dari sistem penyiram yang menjaga taman dalam ruangan yang besar agar tidak mati dan membuang air kecil di mana saja dia bisa. Semua keanehan di rumah ini sengaja menunjukkan bahwa pemilik sebenarnya tidak tinggal di sana dan seluruh ruangan adalah satu instalasi seni besar. Dengan cara ini, Insight memberikan komentar tentang nilai seni, kehidupan manusia, dan apakah penderitaan adalah inti dari keduanya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun request kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe.